Halo guys, kita berjumpa lagi ya. Di video kali ini kita unboxing Poco C75. Nah, ini harga offline-nya teman-teman 1.400.000, RAM 6 GB dengan memori internal atau ROM 128 GB. Ini produk dari Xiaomi ya. Poco ini adalah salah satu lini dari perusahaan Xiaomi. Ada seri Redmi, ada seri Mi seperti itu. Kemudian ini dibuat di Indonesia guys. Poco C75 HP yang lumayan laris juga di pasaran. Oke, jadi dengan warna hitam nih guys, kita unboxing yang warna hitam. Oke, IMEI-nya dijamin terdaftar di Devcom Info Indonesia ya. Jadi sudah terregistrasi postel lah begitu. Jadi sudah aman digunakan Indonesia untuk sinyalnya. Oke, ini pastikan sebelum teman-teman beli HP seperti ini, segelnya masih utuh ya seperti ini. Tuh, segelnya masih utuh guys. Oke, teman-teman langsung aja kita buka HP-nya. Karena Poco C75 ini adalah salah satu pilihan HP dengan harga terbaik lah. Dengan harga segini dapat RAM 6 GB, internal 128 GB, dengan baterai yang cukup besar. Kemudian dengan spesifikasi yang tidak kalah dengan merek-merek lainnya. Oke, kita langsung buka seperti ini. Oke guys, ini dia Poco C75. Jadi apa aja yang kita dapat dalam boxnya, langsung kita lihat di sini. Yang pertama jelas HP-nya, belakangan kita buka, belakangan aja lah HP-nya. Ini dulu nih yang kita dapatkan dari box ini. Nah, di dalam sini ada yang pertama ini colokan untuk SIM tray atau pembuka kartu SIM-nya, berupa jarum seperti itu. Nah, di dalam sini kemudian kita langsung mendapatkan sebuah buku petunjuk panduan memulai cepat. Oke. Sini ada type C port-nya, tombol volume, tombol power, ada penjelasannya semua, teman-teman. Oke, seperti ini dia. Oh ya, HP ini sudah ada fingerprintnya juga, dimana zaman dulu kita beli HP harga sini nggak ada fingerprintnya atau nggak ada sidik jarinya guys. Oke, ini juga ada garansinya. Ini teman-teman, ini kartu garansi guys. Oke, ini kartu garansi, emailnya sudah ada di sini. Oke, jadi ini HP resmi guys. Lalu kemudian di sini kita dapat sebuah stiker-stiker Poco beraksi. Dan kemudian kita dapat stiker lagi guys. Ini stikernya bisa teman-teman tempel di motor, di helm, atau di mobilnya orang begitu ya. Teman-teman tempelin aja. Atau di belakang-belakang HP sering banget saya lihat ini guys. Tempel-tempel di belakang HP-nya. Oke, itu aja kita dapat di sini. Kita rapiin lagi. Nah, untuk anti gores dan juga soft case sepertinya kita tidak dapat ya. Maklum teman-teman, harganya terlalu murah, jadi wajar nggak dapat soft case sama anti gores begitu. Dimana lagi dapat HP secanggih ini dengan harga semurah ini. Oke, kemudian di sini kita dapat kabel data. Kabel data yang pasti ini kabel data Type C teman-teman tuh. Kita liatin dulu nih Type C. Dan sudah mendukung fast charging juga. Walaupun fast chargingnya tidak begitu gede-gede amat ya wattnya. Tapi yang jelas dia sudah mendukung fast charging. Oke, nggak usah kita tes karena dari berapa banyak sudah HP yang saya tes tidak ada yang bermasalah untuk kabel datanya. Kemudian di sini kita dapat cas nih, cas yang 33 watt teman-teman. Nah, HP dengan harga segini dapat charger 33 watt. Teman-teman bandingin aja, cek merek lain seperti Oppo, Vivo, Infinix kayaknya lumayan juga ya speknya HP itu ya. Jangan Infinix lah, yang lain lah gitu. Samsung lah, terutama Samsung teman-teman pakai perbandingan. Harga segini dapatkah dia dapat batok charger 33 watt? Oh my god. Rasanya susah banget teman-teman untuk HP Samsung dapat batok cas 33 watt seperti ini. Oke, ini sudah fast charging. Nah, 33 watt zaman dulu itu seperti punyanya Poco X3 Pro ya. Dulu kita beli harga 4 jutaan baru dapat fast charging 33 watt seperti ini. Tapi sekarang dengan harga segini udah dapat fast charging 33 watt guys. Keren banget. Oke, itulah kelebihan terutama yang saya suka dari HP-HP merek Xiaomi. Dia nggak pelit-pelit dengan spesifikasi, tidak pelit-pelit dengan uh, tambahannya teman-teman ya, in the box-nya. Oke, itu aja. Kemudian kita langsung ke HP. Ya, kita langsung ke HP. Nah, baru tadi saya bilang Xiaomi itu tidak pelit. Ternyata HP-nya tidak ada anti gores bawaan. Nah, itu termasuk pelit juga sih sebenarnya. Tapi harganya yang murah teman-teman. Anti gores berapaan sih ya? Paling 10, 20, 25 lah gitu anti goresnya. Jadi ini teman-teman belum ada anti gores aslinya. Jadi ini teman-teman buka dulu. Kalau nggak dibuka ini nggak kelihatan gambarnya karena ada tulisannya guys.
Oke, ini anti gores asli nggak ada. Oke, kita lihat dari fisik body dulu. Ini kameranya kalau dibilang keren sih keren, cuman kebesaran gitu ya. Tapi kalau dibelikan soft case teman-teman, dibelikan soft case yang ada pelapis tengahnya ini jadi kelihatan bagus gitu. Jadi kelihatan kameranya tok 4. Oke. Bukan 4 sih, kameranya 2, ini blitz dan ini cuma variasi doang. Oke, seperti ini tampilan belakang. Ada yang suka, ada yang enggak. Nah, itu tergantung dari budget dan juga selera tentunya. Oke, di bagian sini ada slot untuk SIM tray atau kartunya. Di bagian atas ada tempat headset colokan audio 3,5 mm. Jadi masih bisa pakai headset berkabel. Kemudian teman-teman, sini ada sidik jari sekaligus tombol on off. Ini tombol volume bagian atas. Berdekatan tempatnya. Jadi kalau misalkan alat ini rusak, fleksibelnya rusak, diganti satu set. Begitu. Jadi tidak ganti dua-dua. Biasa kan HP di sini power, di sini volume, itu kalau rusak dua-dua itu gantinya 2 biji gitu. Kemudian di bagian bawah di sini ada speaker, tentu saja speaker. Kemudian Type C sudah support fast charging. Kemudian di sini untuk mikrofonnya. Nah, mikrofonnya cuma satu teman-teman. Ya maklum ya, harganya segini mikrofonnya satu. Kalau teman-teman beli yang harga tinggi gitu, mikrofonnya rata-rata sudah 2. Oke, langsung aja di sini saya akan jelaskan cara untuk settingnya. Kita nyalain dulu HP Poco C75 ini. Ini belum kita lepas dulu teman-teman. Kita biarin dulu seperti ini. Kita tanyain dulu ke orangnya mau langsung dipasang anti gores atau enggak. Oke, Poco C75. Kita setting dulu. Nah, di sini saya akan jelaskan cara setting cepat. Jangan pasang kartu SIM atau hubungkan ke WiFi dulu. Ini langsung pasang anti gores nggak, bro? Iya. Oh, biar saja. Jadi ini harus dilepas dulu biar kelihatan gambarnya nih. Iya. Oke, udah dapat izin, kita lepas dulu ini. Nah, Xiaomi HyperOS. Yap, HyperOS ini sudah berkembang pesat. Oh ya, teman-teman jangan heran nanti ya, kalau misalkan HP-HP seperti Xiaomi ini speednya kalau teman-teman tes pakai Antutu itu agak terbatas dibandingkan dengan HP merek lain ya, katakanlah kayak Infinix gitu. Infinix itu nggak ada batasannya teman-teman, nggak diisi batasan oleh firmware-nya. Jadi HP itu bisa bekerja dengan maksimal banget, cuman ya namanya barang kerja berat itu mesinnya mungkin kayak gimana gitu penggunaan lama. Nah, kalau penggunaannya apik sih nggak apa-apa guys. Oke, sekarang langsung aja kita setting, kita klik panah ini. Kemudian kita bahasa kita pilih teman-teman. Di sini bahasanya, di sini bahasa Indonesia ya otomatis. Kemudian kita klik panah ini berikutnya, kemudian lokasi Indonesia, klik lagi, next lagi. Dia masih mengatur lokasi, kita tunggu dulu. Oke guys, mantap nih, mantap. Harga sini dapat fast charging 33 watt. Gila. Merek apa lagi yang bisa kayak gitu ya? Nah, oke. Kita klik setuju dan kita klik next. Nah, kemudian di sini kita lewati, di sini juga kita lewati tahap ini. Nah, memeriksa kartu SIM ini kita lewati dulu guys, biar cepat settingannya. WiFi juga kita lewati. Kemudian ini gunakan lokasi ini. Biasanya saya sengaja matiin dulu karena biar menghemat penggunaan data untuk penggunanya begitu. Karena tidak semua orang itu ada WiFi di rumahnya guys. Jadi di sini biasanya saya tetap juga matiin dulu untuk fitur-fitur seperti ini. Nanti kan dia bisa aktif lagi lain kali pada saat memang fiturnya bakal digunakan seperti itu. Oke, jadi ini ukuran hurufnya kita pilih default aja, pilihan huruf lainnya sudah ada. Nah, ini untuk pengaturan layar utama ya, kita bisa atur, kita klik setuju aja di sini. Atau kita lewati aja lah, lewati dulu. Nah, ini mode laci atau mode klasik guys. Mode klasik ini maksudnya yang menunya itu geser kiri kanan, ada semua aplikasinya. Kalau yang laci ini kita pilih beberapa aplikasi untuk tampil di depan, kemudian yang lainnya kita geser ke atas muncul semua. Ini kita pilih yang laci aja, lebih rapi. Oke, dia masih mempersiapkan sistem. Nanti kita akan cek berapa besar memori internal yang tersedia setelah terpotong oleh sistem. Walaupun 128 teman-teman, tapi ini 128 ini sudah terpotong lagi dengan sistem atau operating system, sistem operasi begitu. Kayak di laptop atau PC ya. Jadi laptop atau PC kita beli harddisk 512 GB, setelah kita partisi itu untuk sistem untuk harddisk sendiri dia makan tempat, kemudian setelah kita install Windows atau Linux begitu dia berkurang lagi guys untuk kapasitasnya kayak gitu. Sama dengan ini. Memang ini terpasang ROM-nya 128 GB, tapi kan setelah dipasangin Xiaomi HyperOS inilah begitu. Atau sistem operasinya, nah dia berkurang lagi. Jadi tidak full 128 GB kita bisa gunakan. Dia sudah terpotong.
Kita akan lihat seperti apa. Oke guys, masih mempersiapkan sistem di sini lumayan lama emang ya. Sabar 2 hari. Woi, nggak sampai lah 2 hari. Oke teman-teman, kita masih menunggu. Oh ya, di sini yang punya HP itu minta bonus kartu teman-teman. Jadi kita kasih bonus kartu di sini Telkomsel 10 giga. Ya, 10 giga nih guys. 10 giga Telkomsel kita kasih bonusnya ini. Biar bisa dia nonton YouTube, TikTok, Facebook. Oke, setelah pengaturannya selesai, kita klik next lagi untuk masuk ke menu utama. Nah, ini dia tampilan dari Poco C75 dengan harga segini, tapi dapat fitur yang keren banget. Charging 33 watt, guys. Mantap, cepat banget pengisiannya nih. Oke, baterainya juga besar ya. Berapa sih? Berapa mAh sih baterainya ini? 6000 kah berapa? 5160 teman-teman. 5000 mAh ya. Oke, keren nih, keren. Nah, seperti inilah tampilan awal. Jadi semua aplikasi itu ada di sini, teman-teman. Jadi semua aplikasi ada di sini. Dan dia juga memiliki banyak bloatware gitu. Jadi bloatware itu adalah aplikasi-aplikasi yang terpasang secara otomatis. Ini game-game banyak banget nih. Mungkin tujuannya supaya orang-orang yang mungkin tidak ada wifi di rumahnya bisa langsung memainkan game-game yang sudah terinstal langsung seperti itu. Tapi banyak juga orang yang nggak langsung suka gitu ya dengan aplikasi yang sudah terpasang seperti ini. Biasanya tuh dia ada iklannya. Cuman di HP Xiaomi ada fitur untuk mematikan iklan-iklan tersebut teman-teman gitu. Karena biasanya memang jangankan HP Xiaomi ya, Oppo pun teman-teman, Oppo yang udah terkenal premium, harganya tinggi, tapi kadang-kadang di beberapa tipe dia tuh ada iklan di aplikasinya. Oke, sekarang langsung aja kita akan contohkan cara untuk menghapus aplikasi yang kita tidak inginkan. Misalkan ini game-game bola-bola ini teman-teman. Kita klik lama aja seperti ini, kemudian kita klik tong sampah ini. Klik tong sampah untuk menghapusnya. Tuh. Uninstall. Uninstall ini berarti menghapusnya dari perangkat dari sistem kita. Kita hapus. Nah, sudah bersih seperti itu aja caranya. Yang mana yang mau dihapus itu gitu aja caranya. Oke. Kemudian sini kita cek seperti tadi saya bilang, cek untuk ininya di pengaturan, cek penyimpanan. Nah, kita klik tentang telepon, ini dia Xiaomi HyperOS versi 104. Nama perangkat Poco J75, ini dia penyimpanannya. Oke teman-teman, penyimpanan di sini dari 128 GB sudah terpakai 22 GB. Jadi hanya tersisa 105,7 GB. Begitu. Jadi dari 128 GB hanya bisa dipakai sekarang ini, sisanya hanya 105 GB. Dan 105 GB itu menurut saya sudah banyak banget, kecuali kalau teman-teman itu memang hobi nyimpan foto, nyimpan video yang sudah diupload pun tetap disimpan juga begitu. Oke guys, jadi begitu ya untuk penyimpanannya cukup banyak yang tersisa. Jadi di sini untuk versi Androidnya versi Androidnya versi 14. Dia menggunakan Android 14 yang sudah sangat canggih sekali. Oke. Kemudian apalagi yang kita cek lagi ya, apalagi ya? Info detail dan spesifikasi. Oh, ini dia RAM 6 GB teman-teman. CPU octa-core maksimal 2 GHz. Versi OS, versi Android, nomor modelnya. Oke, gitu aja lah yang bisa kita cek di sini ya. Ini bisa status baterai, tidak mengisi daya, level baterai 64%, nanti dicas lagi. Oke, seperti itu aja guys yang bisa kita cek di sini. Oh ya, untuk tombol on off di sini kita bisa atur di saat pertama kali penggunaan ya, kita itu akan ditanyain tombol on off ini mau digunakan untuk apa begitu. Kita klik setelan, mau buka Google Assistant atau untuk mematikan aja begitu. Jadi kita bisa matiin di sini. Jadi dia tidak akan buka Google Assistant lagi. Ya, atau asisten digital namanya. Nah, seperti itu. Jadi saat kita pencet ini, dia langsung ke mode daya mati atau mulai ulang. Ya, power off atau restart seperti itu. Oke guys, jadi kita tes apalagi kamera ya, kita tes kamera karena kita beli HP pasti pengennya dapat kamera yang bagus. Kita izinkan untuk lokasi. Nah, ini dia kameranya teman-teman. Nah, kameranya menurut saya ini cukup jernih. Ini saya pakai malam hari. Coba kita hidupin blitznya. Flashnya kita onin terus. Nah, flashnya kita onin terus teman-teman.
Ini gimana ya? Oh, video, sorry, video baru bisa on terus ya. Kita tes di video nih. Nah, video tuh, teman-teman, blitznya on terus. Nah, ini kaki saya pernah kena kaki 1000 nih guys, jadi kayak gini. Tuh, tangan saya, sorry, bukan kaki saya. Wah, hujannya makin deras teman-teman. Sepertinya yang beli HP ini akan tidak bisa pulang ya. Jadi sudah dulu. Sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe channelnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.